Halo Fitnessmania, ketemu lagi ya dengan saya Freddy. Jadi ini video yang kedua di saat kita ingin menjalani program 30 hari ke depan, yaitu menambah berat badan ataupun massa otot. Nah, yang di sini saya cari adalah massa otot. Jadi buat teman-teman yang baru datang, selamat datang ya di channel saya. Jadi sebelum masuk ke video yang ketiga atau video yang latihan, ini akan saya bahas video tentang pola makan. Nah, jadi di sini udah saya siapkan semuanya lengkap buat kalian atau buat kita semua ya. Jadi kita akan bahas masalah makronutrisi ya. Tentunya yang disebut makronutrisi itu ada yang namanya nomor 1 karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga serat ataupun buah dan sayur serta multivitamin. Nah, yang pertama di sini saya akan membagi yang namanya karbohidrat. Ini option buat teman-teman Fitnessmania. Di sini terserah mau menggunakan yaitu nasi putih, terus beras merah ataupun ubi, singkong dan sebagainya. Nah, itu selera kalian. Untuk masalah karbo, saya sarankan di program untuk membangun massa otot yang bersih ini jangan ambil karbohidrat seperti ya, contohnya kayak mie instan, kue manis, terus jajan-jajanan yang serba manis, yaitu berupa karbo tersebut. Nah, saya pakai nasi merah sehari 400 gram. Jadi saya bagi untuk 2 kali makan, di saat pagi hari dan siang hari atau sebelum latihan. Saya pakai karbo nasi putih, asalkan nggak dicampur dengan bumbu dan makanan yang punya rasa yang terlalu enak banget menurut masakan lainnya lah, istilahnya kayak gitu, itu nggak masalah. Jadi jangan takut yang namanya nasi merah ataupun nasi putih. Nah, ini yang pertama karbo. Yang kedua adalah protein. Nah, jadi di sini protein udah saya siapkan: dada ayam, ikan, tempe, tahu, sama telur. Nah, ini terserah mau ditambahin daging sapi ataupun kacang-kacangan juga terserah kalian. Nah, untuk protein sendiri itu biasanya buat teman-teman yang belum tahu takaran protein berapa sih per hari. Nah, itu 0,8 gram kali 2 berat badan. Nah, di sini saya berat badan sekarang 74 ya. Jadi sekitar 75 lah kita ambil. Jadi kali 0,8 sekitar 145 gram protein, atau kita bulatkan menjadi 150 gram protein sehari. Nah, di sini takarannya saya ingin berbagi kepada kalian. Untuk dada ayam sendiri, protein 30 gram dada ayam mengandung 100 gram dada ayam mengandung 30 gram protein. Untuk ikan sendiri, jadi ikan bersih ya, tanpa kepala, itu 100 gram ikan mengandung 21 gram protein. Untuk satu butir telur ini mengandung 6 gram protein. Jadi untuk telurnya kuningnya sendiri, dia termasuk lemak tak jenuh atau lemak baik. Untuk tahu tempe sendiri sekitar 17 gram setiap 100 gramnya. Nah, ini harus terpenuhi. Yang pertama karbo, yang kedua harus ada protein, dan yang ketiga adalah sayuran. Di sini saya paling suka yang biasanya saya gunakan adalah wortel, buncis, tomat, selada, timun, sama ini daun seledri sama daun bawang buat penyedap rasa di saat kita masak. Nah, di sini ada jagung, ini termasuk karbohidrat juga. Nah, ini paling penting ya buat teman-teman. Terus yang keempat ya, ini ada buah. Nah, ini buah favorit saya di sini semuanya. Di sini ada yang pertama semangka, terus ada buah naga, ada pisang, ada buah pir, ada nanas, sama ada pepaya. Jadi ini buah yang mudah banget diserap oleh tubuh dan dia punya kandungan airnya lebih banyak serta vitamin yang cukup bagus buat tubuh kita. Jadi untuk masalah pisang sendiri, dia punya kandungan potasium dan kalium
paling bagus digunakan sebelum latihan ataupun sesudah latihan buat anti nyeri kepada otot kita setelah kita latih atau anti kram ya. Jadi ini penting banget pisang. Nah, selain manis juga gampang dicari dan murah juga. Nah, di sini saya bahas juga masalah suplemen ya. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman, suplemen adalah asupan nutrisi tambahan, bukan makanan pokok. Nah, di sini saya menggunakan yang kemarin saya sebutkan, ada pre-workout, terus yang kedua ada BCAA, yang ketiga adalah whey protein. Jadi whey protein sendiri sebenarnya dia fermentasi dari semua makanan yang ada di sini, yaitu kandungan protein dan multivitamin difermentasi menjadi yang namanya whey protein buat menambahi asupan kalian di saat kalian kurang makan yang namanya real food. Jadi ini sekali lagi hanya asupan tambahan. Masalah ini itu tergantung isi dompet dan budget kalian masing-masing ya. Kalau misalkan Mas Rudi saya belum mampu beli suplemen karena saya masih sekolah, belum ada uang, ya jangan paksa dulu. Kalian bisa menggunakan real food atau makanan seharian yang kita makan setiap harinya. Nah, terus yang terakhir adalah, nah ini paling penting ini teman-teman ya. Jadi ini kita masuk ke penyajian atau cara masak ya. Jadi sebenarnya kalau pengen bagus ataupun tidak menambahi jumlah kalori yang kita konsumsi, teman-teman bisa gunakan ini rempah-rempah buat masak kalian. Jadi sebenarnya masakan saya atau masakan para fitness mania yang pada umumnya ini sama seperti masakan teman-teman semua yang ibu-ibu kalian masak. Jadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus ini kunyit, lengkuas, merica, ketumbar, terus gula merah sama kayu manis, dan ini belimbing wuluh ya. Kalau di sini saya suka masak pakai ini, tergantung kepingin masak, kita masak penyajian dengan cara sop juga bisa, kita ayam kita bakar juga bisa. Nah, kayak pada umumnya ayam bakar biasa kita ungkep dulu, nah kasih yang namanya merica, ketumbar, lengkuas, jahe, terus ataupun gula sebagai pemanis rasa kalian. Hindari dulu kecap ya sementara ini. Coba kita koreksi perubahan kita selama 30 hari ke depan. Nah, untuk masalah penyajian tadi yang paling penting jangan digoreng dulu sementara. Jangan digoreng. Diusahakan kalau bisa dikukus, dipanggang ataupun dibakar. Nah, buat teman-teman yang baru adaptasi, jadi misalkan kalian, Mas saya kok makan hambar kok agak belum terlalu kuat, ya kasihlah garam secukupnya. Jadi secukupnya itu bukan berarti kita menghilangkan, tapi mengurangi pelan-pelan. Kalau lama-lama lidah kita udah beradaptasi, barulah kita ditinggalkan, ganti dengan rempah-rempah tadi. Nah, ini sekali lagi, satu lagi ada yang namanya kopi ya. Jadi saya paling suka ini kopi, tidak ketinggalan. Jadi kopi ini sebagai mood booster kita ataupun pengganti pre-workout. Nah, jadi ini sebenarnya sama, cuman yang ini lebih istilahnya buat orang yang punya budget bisa kalian gunakan pre-workout. Nah, ini kopi kalau kalian konsumsi secara rutin sebelum latihan, dia juga bisa menambah stamina kalian sama fokus kalian di saat kalian latihan. Nah, ini penting banget kopi. Nah, kalau buat temen-temen, kalau pingin yang efeknya kopi ini sangat bagus ya, gunakanlah kopi yang tawar ya. Jadi bener-bener kopi, kalian merasakan pahitnya kopi itu gimana. Jadi ini buat endurance kita atau stamina kita. Nah, buat teman-teman yang belum kuat minum tawar, kalian saya sarankan bisa mengkonsumsi gula yang rendah kalori. Nah, di sini saya nggak akan menyebutkan merek, banyak gula yang 0 kalori dijual di pasaran, banyak banget. Tinggal selera kalian pilih yang mana. Saya pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi saya penting bahas pola makan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke video latihan. Nah, insya Allah habis video ini saya ingin bagi kepada teman-teman video tentang jadwal latihan. Jadi ini video saya dari hari kemarin, hari sekarang, hari besok, hari besoknya.
bakal tertata atau terkonsep rapi. Jadi sementara ini video saya nggak campur-campur dulu, saya fokus kepada 30 hari buat diri saya dan buat teman-teman fitness mania dimanapun kalian berada. Jadi pola makan adalah kuncinya, sekali lagi ya, pola makan adalah kuncinya. Jadi ya kuncinya kalian di dapur kalian ya. Jadi gimana caranya kita memilih dan memilah apa yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi belajar terus buat teman-teman. Untuk yang namanya karbohidrat, baca kalorinya berapa, kandungannya apa saja, buah ini apa aja, apa yang buah kalian suka, coba kalian browsing atau kalian pelajari kalorinya berapa sih, terus gulanya berapa sih, vitaminnya apa saja sih. Nah, tergantung teman-teman selera kalian, buah yang mana yang lebih kalian suka. Kalau saya cenderung yang banyak airnya, banyak vitaminnya ya ini. Kalau anggur gimana mas, kan terlalu manis, ya nggak masalah, tapi secukupnya saja. Terus untuk protein sendiri saya pakai ikan asap ya. Di sini ada ikan asap, jadi ini tinggal manasin aja, tinggal kita makan, jadi langsung enak, jadi nggak ribet kalau masalah ikan. Nah ayam banyak juga. Lalu nah kalau ada rezeki lebih, kalian bisa gunakan yang namanya daging sapi, karena daging sapi sendiri dia punya kandungan kreatin yang cukup tinggi untuk menambah massa tebel otot kalian. Nah, jadi pentingnya pola makan ini, sekali lagi, pola makan adalah kuncinya. Apa yang kita makan nantinya dia yang akan memberikan hasilnya kepada tubuh kita, baik internal ataupun eksternal, ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Stay tune terus dan tunggu video saya selanjutnya. Nah, mohon bantuannya buat teman-teman yang belum subscribe, kasih subscribe ya. Jadi kalau bermanfaat videonya ini, silahkan buat belajar, silahkan share ke teman-teman kalian yang sama-sama di sini. Kita niatnya belajar bareng. Saya nggak menggurui, saya niatnya belajar bareng. Sehat-sehat terus buat teman-teman dan jaga kondisi kalian. Tetap fokus, semangat, konsisten. Salam sehat, salam semangat, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam fitness mania. Dadah.